Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika diskrit tentang tree. Nah, pada video ini kita akan membahas introduction dari tree. Oke, kita masuk ke topik tree ini. Nah, secara definisi, di sini ada ditunjukkan definisi dari tree, bahwa tree adalah connected undirected graph, berarti adalah graf terhubung yang tidak berarah ya, dengan no simple circuit, dengan tidak ada simple circuit ya. Jadi bisa dikatakan tree itu adalah graf terhubung yang tidak memiliki sirkuit. Nah, di sini ada beberapa contoh graf yang saya gambarkan. Di sini ada G1, artinya graf 1, G2, G3, sampai G4. Nah, di sini ada soalnya, which of this graph are tree? Jadi, kita akan menentukan dari keempat graf ini yang mana yang merupakan tree. Coba kita lihat pada graf yang pertama, yang ini. Di sini adalah connected graph ya, graf yang terhubung tetapi dia tidak punya arah. Berarti bisa jadi ini adalah sebuah tree. Kemudian kita cek apakah dia punya simple circuit atau tidak. Kita lihat yang graf yang pertama, di sini tidak ada simple circuit, berarti definisi dari tree itu bisa terpenuhi dari graf 1. Sehingga graf yang digambar 1 ini atau G1 ini bisa disebut sebagai tree. Kemudian di G2 atau graf kedua, coba kita lihat di sini, ini adalah graf yang tidak berarah dan dia terhubung, tetapi dia juga tidak memiliki simple circuit. Teman-teman masih ingat ya arti dari sirkuit? Sirkuit itu adalah lintasan yang titik asal dan titik akhirnya itu di titik yang sama. Dimulai di titik yang sama dan berakhir di titik yang sama. Coba kita lihat di graf yang kedua ini, tidak ada juga yang merupakan sirkuit ya. Kemudian di graf yang ketiga, otomatis G2 itu atau graf 2 itu adalah tree ya teman-teman. Kemudian kita lihat graf yang ketiga. Nah, di sini ada sebuah sirkuit. Dia sudah memenuhi, dia adalah undirected graph dan juga connected. Tetapi dia, sayangnya dia melanggar sifat yang atau syarat yang no simple circuit. Dia punya simple circuit ya. Yang mana simple circuitnya itu ditunjukkan oleh E itu ke B ke A ke D, dan D bisa kembali lagi ke E. Sehingga dia memiliki sirkuit. Sehingga yang graf 3 tidak bisa kita sebut sebagai tree. Kemudian graf 4, di graf 4 ini dia sayangnya dia tidak connected. Jadi antara yang ini, antara C, E, B, dan D itu dia tidak terhubung dengan AF. Sehingga dia bukan sebuah tree. Jadi yang bisa kita sebut tree hanya graf 1 dan graf 2 saja. Kemudian di sini ada forest. Forest itu adalah graf yang tidak memiliki simple circuit, tetapi juga tidak terhubung, not connected ya. Maka setiap connected dari sebuah connected komponen yang terhubung itu pada sebuah forest itu disebut sebagai tree. Jadi ini adalah contoh dari komponen-komponen yang connected. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini ada tree sebagai model. Tree itu pertama bisa digunakan dalam model computer science, chemistry, geologi, botani, psikologi, dan banyak lagi di bidang lainnya ya. Nah, di sini tree itu pertama dikenalkan oleh seorang matematikawan, Cayley, pada tahun 1857. Dia bekerja untuk menemukan isomer dari hidrokarbon. Nah, di sini adalah isomer yang ditemukan menggunakan tree. Selain itu, contoh dari penggunaan tree itu adalah organisasi dari komputer. Ini contoh tree-nya. Kemudian penggunaan lain dari tree itu adalah untuk membuat sebuah struktur organisasi. Ini contohnya. Jadi ini adalah kegunaan tree yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke rotate tree atau pohon berarah. Di sini a rotate tree is tree which one vertex has been decided as a root and every edge is directed away from a root.
Jadi pohon berakar atau rooted tree itu adalah pohon yang mana satu titik telah ditetapkan sebagai akar dan setiap sisinya menjauh dari akar tersebut. Maka itu disebut sebagai rooted tree. Nah, di sini ada pernyataan bahwa pohon yang pohon tidak berakar atau unrooted tree is converted, itu bisa dikonversikan menjadi pohon berakar yang berbeda-beda. Nah, di sini contohnya, di sini ada pohon T, yang mana pohon T itu ada C punya akar yaitu A dan E, kemudian A punya akar D dan B, kemudian B punya akar F dan G. Nah, di sini pohon yang sama bisa punya beberapa pohon akar yang lain. Contohnya dari sini, yang A, saat A ini kita jadikan akar, ini dia A maka punya cabang ke D, ke B dan ke C. Sehingga di sini A ke B, ke C dan ke D. Kemudian B punya akar ke F dan G. B punya akar F, G. Kemudian C punya akar yaitu E. Maka ini dia bentuk pohonnya. Kemudian kalau C yang kita jadikan sekarang sebagai root-nya, ini root yang C yang dijadikan root, maka dia bercabang menjadi A dan E. Ini A dan E, kemudian A punya D dan B. A ini punya D dan B, kemudian B punya lagi F dan G. Sehingga kalau kita menentukan akarnya berbeda, titik yang berbeda, maka bentuk dari rooted tree-nya juga akan berbeda. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada beberapa terminologi yang biasa dipakai dalam rooted tree. Ini contohnya dari pohon keluarga ya, atau struktur family tree ya. Nah, ini contoh dari family tree. Ada beberapa terminologi yang biasa dipakai. Ada yang namanya parents, kemudian ada namanya child, kemudian ada namanya sibling. Parent otomatis orang tua ya, yang paling atas. Kalau orang tua punya ke bawahnya, berarti itu adalah child atau anak. Nah, jika beberapa anak itu mempunyai orang tua yang sama atau parent yang sama, maka dia disebut sebagai sibling atau saudara kandung. Kemudian di sini juga ada namanya ancestor. Jadi kalau ancestor itu adalah nenek moyang ya, atau simpul dari jalur yang sama. Maka disebut sebagai ancestor. Kemudian ada istilah descendant. Descendant itu adalah keturunan. Jadi kalau vertex V dia punya anak ke bawah, maka disebut sebagai descendant. Kemudian vertex yang mempunyai anak itu disebut sebagai leaf atau daun, sementara vertex atau titik yang punya anak disebut sebagai internal vertex. Kemudian nanti ada namanya subtree. Nah, untuk memahami terminologi ini kita lihat ke contoh soal berikut. Nah, di sini saya punya tree T yang ini, yang mana ada pertanyaan di sini, find the parent of C. Berarti tentukan orang tua dari C. Nah, di sini C otomatis orang tuanya adalah yang di atasnya, berarti yang B. Kemudian children of G. G berarti anaknya adalah yang bagian cabangnya ini, berarti H, I, dan J. Kemudian the sibling of H. Sibling tadi saudara ya, saudara kandung, berarti yang punya parent yang sama. H berarti siblingnya adalah I dan J. Kemudian ancestor of E. Ancestor tadi adalah nenek moyangnya. Maka nenek moyang dari E, kita lihat E yang di sini, berarti yang satu keturunan dengan E, ke atasnya adalah C, kemudian B, kemudian A ya, itu yang ancestor. Kemudian descendant of B. Descendant itu adalah keturunan dari B, kita lihat B di sini, maka keturunan ada C, D, dan E. Jadi berbeda ya, kalau ancestor berarti ke atasnya, kalau descendant berarti yang hubungan ke bawahnya. Kemudian di sini find all internal vertex of leaf and leaf. Tadi ada internal vertex adalah titik yang mempunyai anak, sementara leaf adalah yang tidak punya anak. Sekarang kita lihat yang punya anak. Berarti yang punya anak adalah A ya. A punya anak, kemudian B juga punya anak, kemudian C juga punya anak, kemudian G juga punya anak, kemudian H juga punya anak, dan J juga punya anak. Maka itu adalah internal vertexnya. Kemudian leaf yang tidak punya anak, berarti yang tidak punya anak D, E, F, I, K, L, M ya. Semua yang tidak punya anak disebut sebagai leaf.
Kemudian yang terakhir, what is the subtrees of G? Tadi ada subtree itu adalah bagian dari tree. Coba kita lihat yang bagian tree G ya. G berarti yang ini, maka ini dipotong, ini yang disebut sebagai subtree-nya. Ini ya. Ini G, maka dari G ke bawah itu adalah subtree-nya. Jadi ini terminologi yang ada di rotate trees. Kemudian ini ada istilah MRE rotate trees. MRE rotate trees itu adalah ini menurut definisi, a rotate trees is called MRE tree if every internal vertex has no more than m children. Artinya jika dia punya m children maka dia disebut sebagai MRE. Kemudian di sini ada yang disebut full MRE. Jadi full MRE itu jika setiap internal vertexnya mempunyai exactly m children ya. Artinya dia pasti punya m children maka dia disebut full MRE. Kemudian MRE tree itu jika M-nya itu sama dengan 2, maka disebut sebagai binary tree. Nah, di sini ada contoh contoh dari full MRE tree untuk positive integer. Contoh yang pertama, T1 atau tree yang pertama, dia punya ada 2 buah anak, sehingga yang ini punya 2 ke bawah sini, kemudian ini juga punya 2, yang ini juga punya 2. Sehingga T1 itu disebut sebagai full binary tree, karena dia punya setiap vertexnya itu punya 2 anak. Kemudian yang T2, kita lihat di sini T2, yang pertama dia punya 3 cabang ya, 1, 2, 3. Kemudian yang ini juga punya 3 cabang, 1, 2, 3. Kemudian ini juga punya 3 cabang, ini juga punya 3 cabang. Oleh karena itu ini disebut sebagai full tree MRE karena dia punya 3 cabang. Setiap cabangnya itu punya 3 anak. Kemudian T yang ke-3 di sini disebut sebagai full M-nya itu 5 ya. 5 area. Karena di sini kenapa? Ini punya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5, sehingga ini disebut sebagai 5 MRE3. Kemudian yang keempat, nah ini tidak disebut sebagai full MRE. Kenapa? Karena di sini ada yang cabangnya 2, ada yang 3, ada yang 2, sehingga tidak bisa disebut sebagai full MRE. Jadi bisa disebut sebagai full MRE jika dia exactly M children. Misalnya kalau 2, semuanya punya 2 anak. Kalau yang 3, semua punya 3 anak. Kemudian kalau 5, dia punya 5 anak. Sementara di T4 ini ada anaknya yang 2, ada yang 3. Sehingga ini tidak bisa disebut sebagai full MRE. Oke, kita lanjut. Kemudian ada order rotate tree. Di sini an order rotate tree is rotate tree where the children has each internal vertex are ordered. Jadi dia terurut. Contohnya di sini ada binary tree, karena binary berarti dia ada 2 cabang, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, anak yang di bagian kanan disebut sebagai right child, kemudian yang bagian kiri disebut sebagai left child. Untuk memahami ini kita lihat ke contoh soal ini. Di sini ada tree, yang mana yang ditanyakan itu adalah are the left and the right of D. Kita lihat di sini D. Mana dia D, A, B. D ini ya. Berarti the left-nya, berarti yang bagian kanannya itu adalah si G. Kemudian yang bagian kirinya itu adalah si F. Kemudian what are the left and the right subtree of C? Subtree-nya yang ditanya ya, bukan anak lagi, yang tadi adalah children-nya, sekarang subtree-nya. Berarti kalau subtree dari C ini dia dibagi menjadi H dan I. Berarti subtree-nya yang pertama adalah yang left, berarti IJ. Kemudian yang right-nya adalah ini yang left-nya ya, HJ, kemudian yang right-nya adalah IJKM. Ini dia. Oke, pertemuan pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih.